Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Union A dari kelas manajemen 5A yang beranggotakan saya sendiri Agung Ramdhani sebagai ketua kelompok. Ada dua rekan saya yaitu Anastasia Putri Cantika dan satu lagi ada Junovian Nur. Di sini kami ingin memaparkan materi mengenai peranan generasi muda dalam memanfaatkan media sosial sebagai upaya pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu ada: pertama, perkembangan ekonomi digital di Indonesia; yang kedua, tantangan yang dihadapi UMKM dalam ekonomi digital; yang ketiga, solusi untuk menghadapi tantangan UMKM dalam ekonomi digital; dan yang keempat ada pengaruh media sosial terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia; dan yang terakhir, peran generasi muda dalam memanfaatkan media sosial untuk mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Baik, selanjutnya materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Junovian Nur. Terima kasih. Dalam bukunya yang berjudul The Digital Economy, Promise and Peril in the Age of Network Intelligence pada tahun 1995. Di dalam bukunya tersebut, Scott bilang kalau ekonomi digital sendiri itu merupakan new ekonomi juga gitu, atau ekonomi baru. Nah, istilah dari ekonomi digital berarti semua proses, transaksi, interaksi, dan aktivitas mengenai ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital. Nah, untuk mendukung ekonomi digital ini tentunya perlu ada pembangunan infrastruktur jaringan internet di suatu negara. Nah, bagaimana pembangunan infrastruktur internet di Indonesia sendiri? Menurut 2020, penetrasi internet masih berfokus di Pulau Jawa, yaitu sebesar 56,4%, dan itu berbanding terbalik dengan di Maluku dan Papua yang hanya 3%. Nah, berarti belum ada pemerataan di situ. Namun, menurut Kementerian Keuangan, Indonesia berupaya dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur internet melalui pembangunan BTS atau Base Transaction Receiver atau biasa disebut dengan pemancar, dengan membangun 400 BTS yang diselesaikan di tahun 2021. Selain menargetkan pembangunan BTS, juga menargetkan pembangunan palaparing, yaitu dengan target total sepanjang 12.229 km di tahun 2021. Selain itu juga dengan menyediakan beberapa titik internet yang ditargetkan sekitar 4 ribuan titik internet baru untuk melengkapi 11 ribuan internet yang ada. Selain pembangunan infrastruktur, masyarakat juga bisa berperan dengan membangun usaha. Nah, salah satu model usaha yang berkaitan dengan ekonomi digital adalah perusahaan rintisan atau startup. Nah, startup ini adalah model bisnis yang bisa membantu menciptakan sebagai perusahaan yang bisa memecahkan masalah yang ada di masyarakat, sehingga perusahaan startup ini juga bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Nah, selain itu juga perkembangan dari startup ini juga cukup bagus. Menurut OJK, pada tahun 2021 sendiri sudah ada lebih dari 2.100 perusahaan startup yang beroperasi di Indonesia. Nah, selain perkembangan dari perusahaan startup, juga sektor dari perdagangan elektronik juga meningkat, yaitu sebesar 53 miliar dolar dari total transaksi perdagangan elektronik di Indonesia tuh di tahun 2021 ini adalah salah satu peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 35 miliar dolar. Nah, peningkatan tersebut itu disebabkan karena adanya pandemi yang mendorong semua masyarakat beralih ke digital. Nah, dari berbagai peningkatan tersebut, tentunya ada hal yang diprediksi untuk meningkat ke depannya, karena menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, ekonomi digital Indonesia ini akan meningkat 8 kali lipat di tahun 2030, dan ini adalah hal yang bagus karena dibarengi juga dengan peningkatan atau pertumbuhan B2B dan health technology di Indonesia. Selain peningkatan infrastruktur dan berbagai sektor dari ekonomi digital, pemerintah juga perlu membentuk kebijakan yang mendukung ekonomi digital seperti perlindungan konsumen dan juga perlindungan dari pelaku usaha, karena untuk menciptakan suatu ekosistem yang baik di dalam ekonomi digital itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah tantangan dan solusi UMKM dalam menghadapi ekonomi digital. Nah, teman-teman, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap produk domestik bruto Indonesia dengan nilai kontribusi 61,07% atau sekitar 8.573,69 triliun pada Maret 2021, yang artinya sektor UMKM memiliki peluang untuk dikembangkan.
apalagi pada ekonomi digital Indonesia. Karena walaupun memiliki kontribusi yang besar terhadap PBB, UMKM di Indonesia ini masih memiliki. Maka artinya potensi yang dimiliki UMKM belum dimanfaatkan dengan baik karena kelemahan-kelemahan tadi belum diatasi. Apalagi pada ekonomi digital yang membutuhkan kolaborasi, inovasi, teknologi dalam menjalankan usaha. Selain kelemahan yang disebutkan tadi, ada beberapa tantangan yang dihadapi UMKM dalam ekonomi digital. Nah, yang pertama itu pengetahuan teknologi masih rendah. Jadi, tantangan pertama yang sering menghambat pelaku UMKM go digital dalam pemasaran digital adalah terbatasnya kemampuan dan pengetahuan mereka dalam memanfaatkan teknologi serta platform digital. Jadi, pelaku UMKM umumnya tuh belum mengetahui cara mengunduh aplikasi untuk berjualan, mengunggah informasi dan foto terkait produk mereka di situs e-commerce, serta memaksimalkan beragam fitur yang dihadirkan situs online. Termasuk juga pada masyarakat yang memasuki usia 45 sampai lanjut usia yang kurang memiliki pengetahuan akan teknologi. Nah, yang kedua itu menemukan platform digital. Jadi saat melakukan transformasi digital, seringkali pelaku usaha ini kebingungan nih terhadap platform mana yang harus mereka manfaatkan guna menjangkau konsumen lebih luas. Banyaknya platform digital memang bagus dalam hal pemilihan, namun UMKM yang belum terlalu mengerti teknologi membuat para pelaku usaha UMKM harus lebih teliti dan belajar dalam memilih platform yang tepat bagi usahanya. Nah, yang ketiga ini strategi pemasaran digital. Jadi ada beberapa kesulitan yang masih dihadapi oleh UMKM Indonesia dalam bersaing adalah lemahnya kegiatan branding dan promosi serta penetrasi pasar di luar negeri. Sehingga strategi pemasaran digital atau digital marketing juga jadi salah satu tantangan yang harus dihadapi UMKM dalam perjalanan transformasinya. Nah, teman-teman, dalam aktivitas pemasaran digital terdapat juga nih istilah AIDA, yaitu Awareness, Interest, Desire, and Action, khususnya dalam proses memperkenalkan produk atau jasa ke pasar atau konsumen. Nah, yang pertama ini ada awareness atau kesadaran. Dalam ranah digital, pemasar membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media online. Nah, yang kedua ini ada interest atau keterkaitan. Ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran pada konsumen. Sistem offline, konsumen langsung mencari informasi di pasar. Sedangkan pada sistem online, konsumen mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari dan jejaring sosial. Lalu selanjutnya ada desire atau keinginan. Jadi timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa. Nah, sistem online ditandai dengan mencari keterangan lengkap tentang produk atau jasa melalui situs web. Yang selanjutnya ada action atau tindakan. Jadi ini tuh tahap terakhir sebagai penentuan dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa. Nah, dari tiap tantangan yang ada pula solusi yang seharusnya dilakukan. Di antaranya, pelaku usaha itu harus belajar secara bertahap. Jadi proses belajar ini bisa dilakukan mulai dari bergabung dengan komunitas UMKM, mencari mentor, hingga mengikuti ragam kelas online atau webinar. Nah, yang kedua itu ada pelaku usaha harus terlebih dahulu menentukan target konsumennya. Hal ini kerap disebut dengan mencari persona atau profiling persona yang tepat untuk disasar. Nah, dengan adanya persona, pelaku usaha bisa mengetahui berbagai informasi mengenai target market, mulai dari gender, usia, lokasi, kebiasaan, hingga penghasilan mereka. Jadi, kesulitan UMKM dalam memperluas jangkauan pasar dapat tersolusikan dengan mengadopsi teknologi digital melalui layanan e-commerce dan mempercepat pengembangan advertising dengan UKM memperoleh sarana promosi melalui social media marketing yang efektif dan efisien. Bisa juga melakukan partnership dengan seseorang atau perusahaan yang ahli di bidang digital marketing. Nah, ketika melakukan partnership tersebut, maka pelaku UMKM serta perusahaan atau perseorangan yang ahli di bidang digital marketing akan diuntung. Sekian materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai pengaruh media sosial terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di era digital saat ini, internet dan media sosial menambah ruang pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan bisnis mereka, terutama di daerah. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan yang terbaru saat ini, TikTok, itu memiliki dampak yang besar untuk mereka dan juga menguntungkan konsumen. Hasil riset theconversation.com menunjukkan data penggunaan media sosial berasosiasi secara positif dalam peningkatan ekonomi di daerah. Peningkatan 10% dari penggunaan media sosial juga berhubungan secara positif dengan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,11%. Potensi ini dapat terakumulasi lebih besar bila media sosial dapat dioptimalkan sebagai media untuk meningkatkan kehadiran online dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut UMKM. Sebab, survei Deloitte juga menunjukkan 36% UMKM di Indonesia tidak memiliki akses terhadap broadband, komputer, smartphone, dan situs jejaring sosial lainnya. Selanjutnya,
Perkembangan teknologi juga dapat membawa pengaruh yang signifikan dalam bertransaksi ekonomi dan bisnis. Perkembangan teknologi melalui media sosial yang dapat membuat peluang usaha menjadikan bisnis yang menjanjikan dalam sistem berbisnis baru di masa kini. Yang tentu saja hal tersebut memberikan nafas baru dalam peningkatan perekonomian penjual dan perekonomian suatu negara. Nah, di sini saya ingin memaparkan beberapa dampak positif perkembangan ekonomi digital juga terhadap perilaku pengguna media sosial. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan maju seiring dengan meningkatnya pusat industrialisasi pada suatu daerah yang dapat dengan mudah mengembangkan media informasi dan komunikasi suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, produktivitas ekonomi suatu negara semakin banyak akan permintaan dan semakin cepat dalam pengelolaan produksi demi kebutuhan pasar yang dikelola oleh media telekomunikasi. Dan adanya media sosial dalam perkembangan teknologi dapat memberikan pengaruh yang dapat membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru juga. Dan yang terakhir, memudahkan para pekerja untuk tetap aktif dalam meningkatkan penguasaan keterampilan, menambah wawasan dalam pengetahuan komunikasi untuk meningkatkan ekonomi mereka juga. Baik, untuk materi selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai peran generasi muda dalam memanfaatkan media sosial untuk mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Meski di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2020 bertumbuh 11% dibanding tahun sebelumnya. Nah, angka tersebut merupakan angka tertinggi dibanding Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Hal tersebut didorong oleh perubahan perilaku masyarakat di masa pandemi. Masyarakat yang lebih banyak beraktivitas di rumah memilih melakukan less contact economy seperti berbelanja secara daring dan juga melakukan aktivitas pekerjaan melalui pertemuan virtual. Namun, jika dilihat dari nilai ekonomi digital per kapitanya, secara berurutan nilai terbesar masih dipimpin oleh Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan demikian, Indonesia masih berada di urutan keempat dibanding negara-negara tetangga. Selain itu, ekonomi digital di Indonesia masih dapat dikembangkan. Hal ini dilihat dari sisi demografi. Berdasarkan data BPS tahun 2020, dari sebanyak 272,2 juta penduduk di Indonesia, sebanyak 163 juta orang berada di usia 15 sampai 64 tahun, di mana penetrasi internet berada di angka 71% dan penggunaan media sosial terbesar sebesar 59%. Nah, menariknya lagi, hasil sensus tahun 2020 menunjukkan komposisi penduduk Indonesia yang sebagian besar berasal dari generasi Z atau Gen Z sebesar 27,94%, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012. Ini artinya, keberadaan Gen Z memegang peranan penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Indonesia saat ini dan juga nanti. Lalu, bagaimana peran generasi muda dalam meningkatkan ekonomi digital di Indonesia? Nah, sangat banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda dari media sosial sebagai upaya pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Nah, salah satunya bisa menjadi influencer ataupun juga membentuk sebuah digital agency. Selain dapat membantu para pelaku UMKM dalam melakukan pemasaran digital, generasi muda pun bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan memanfaatkan media sosial saat ini. Kemudian, dalam melakukan transformasi ke dunia digital, para pelaku UMKM harus memperhatikan banyak hal, terutama perihal konten kreatif. Nah, sebab di era digital saat ini, konten merupakan pilar utama agar dapat bersaing di ranah digital. Dalam konteks ini, perancangan konten kreatif harus diupayakan oleh para pelaku UMKM, baik secara mandiri maupun melalui berbagai pelatihan tambahan. Nah, disinilah peran generasi muda sangat dibutuhkan untuk berkolaborasi bersama dalam pembuatan konten-konten kreatif yang dapat memaksimalkan pemasaran digital para pelaku UMKM itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bahwa generasi muda lah yang paling dekat dan paham akan penggunaan media sosial di era digital saat ini. Baik, setelah pemaparan materi saya yang sebelumnya, percepatan transformasi digital pada UMKM juga akan mendorong para generasi milenial untuk bisa ikut terlibat dalam kewirausahaan digital, salah satunya digital agency. Dengan begitu, pada akhirnya akan melahirkan para inovator muda yang kemudian akan menciptakan berbagai bentuk perusahaan startup berbasis permasalahan UMKM dalam konteks Indonesia. Hadirnya startup berbasis UMKM akan dapat membangun sinergisitas yang dapat membuat transformasi digital UMKM bisa lebih cepat. Inilah yang kemudian akan membuat pelembagaan ekonomi digital di Indonesia semakin menguat. Baik, terima kasih. Saya rasa sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.